Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa di mana saja Anda berada, Allah Ta'ala ketika menyeru kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah memanggil kita dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kaitannya dengan iman, tentu kita maklumi bersama, keimanan antara satu hamba dengan hamba yang lain tentu tidak sama. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya sedang, dan tentu juga ada yang imannya lemah. Maka ketika berbicara tentang puasa yang kaitannya dengan iman yang tentu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda, maka begitu pula dalam ibadah puasa tentu ada beraneka ragam tingkatan dalam ibadah puasa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh seorang Hujjatul Islam, ulama besar mazhab Syafi'i, yakni Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di dalam salah satu karya besarnya yang berjudul Kitab Ihya Ulumuddin, beliau pernah berkata, "I'lam anna shauma thalathu darajat." Ketahuilah oleh Anda bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Mana saja? Yang pertama adalah shaumul umum, puasa orang awam. Yang kedua, shaumul khusus, puasanya orang yang khusus. Yang ketiga adalah wa shaumu khususil khusus. Yang ketiga adalah puasa sangat khusus, lebih daripada khusus. Mari kita perinci satu demi satu. Yang pertama, yang disebut dengan puasa umum adalah amma shaumul umum. Yang disebut dengan puasa umum adalah kaful batni. Bahwa kaful batni yaitu yang dimaksud dengan puasa umum adalah sekedar menahan perut. Kemudian wal farji, juga menahan kemaluan. An qada'i syahwah, daripada upaya untuk melampiaskan keinginan syahwat. Ini adalah tingkatan orang awam, hanya sekedar al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, menahan diri, menjauhi segala yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dari subuh sampai datangnya waktu maghrib, itu saja. Maka dari itu di dalam Al-Quran penggunaan kata puasa ada yang menggunakan istilah as-siyam, ada juga yang menggunakan dengan kata shaum. Setidaknya ada 7 kali digunakan kata siyam ini. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Sedangkan shaum hanya 1 kali, yakni ketika Siti Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, inni nadartu lirrahman shauma. Kata siyam dan shaum memang artinya puasa. Dua-duanya juga berarti al-imsak, menahan diri. Hanya saja siyam ini lebih pada praktis ibadah puasa, tidak makan, tidak minum. Maka dari itu bersyukurlah kita hanya diminta untuk kutiba alaikumus siyam, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Sedangkan kata shaum, Siti Maryam pernah bernadar, inni nadartu lirrahmani shauma, aku bernadar kepada Tuhan yang Maha Pengasih untuk melakukan shaum. Shaum tidak sekedar makan dan minum, tapi juga menahan, tidak berbicara, tidak berbuat, dan tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tapi kenapa ketika kita berniat redaksinya nawaitu shauma ghadin, ini menjadi harapan agar selama kita berpuasa, kalau di Indonesia 13 jam lebih, kita tidak sekedar menahan makan, minum, dan keinginan syahwat daripada kemaluan, tapi juga menahan diri, tidak berkata, tidak melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Nah, karena itu jika sekedar tidak makan, tidak minum, dan menahan kemaluan, melakukan hubungan suami istri, itu hanya pada level puasanya orang-orang umum. Nah, yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali, tingkatan yang kedua adalah puasanya orang-orang khusus. Siapa dan bagaimana itu puasa khusus?
Wa amma shaumul khusus, yang dimaksud dengan puasa khusus adalah kafus sam'i, menahan pendengaran, wal basar, menahan pandangan, wal lisan, menahan lisan, wal yad, tangan, wal rijli, kaki, wasairil jawari, dan seluruh anggota tubuh, anil atham, dari segala perilaku dosa. Maka puasanya orang-orang yang khusus adalah menahan seluruh anggota tubuhnya. Secara rinci tadi disebutkan pendengaran, dijaga pendengaran tersebut dari segala pendengaran dan apa yang didengar yang tidak ada manfaatnya. Menjaga pandangan daripada pandangan-pandangan ataupun yang dilihat tidak berguna. Itulah orang yang khusus. Tidak sekedar menahan diri tidak makan minum ataupun hubungan suami istri, tapi juga menahan segala anggota tubuhnya untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Kaki kita semestinya kita langkahkan menuju tempat yang Allah ridhoi, seperti masjid, majelis ilmu, majelis zikir, dan tempat-tempat yang baik. Nah, yang dimaksud puasa khusus ini, sebagaimana Imam Al-Ghazali berkata, ini tingkatannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dalam beribadah. Tentu kita ingin memasuki level yang kedua ini. Bagaimana tangga yang kedua bisa dinaiki adalah dengan tadi menjaga seluruh anggota tubuh dari segala perilaku dosa. Adapun yang ketiga, tingkatan puasa yang ketiga adalah puasanya orang-orang yang sangat khusus, yakni khususil khusus. Bagaimana puasa orang yang sangat khusus? Fasaumul qalbi. Orang-orang yang sangat khusus puasanya adalah puasa hati, yakni tidak sekedar menahan makan minum, tidak sekedar menahan anggota tubuh dari perilaku dosa, tapi juga mereka memuasakan kolbu mereka anil himamid daniyah, dari segala keinginan-keinginan yang rendah, wal afkari dunyawiyah, dan dari segala pemikiran-pemikiran duniawi. Hatinya tidak dipakai untuk keinginan yang sifatnya rendah, hanya mengejar jabatan dunia semata, tidak ada apa-apanya. Dia menjalani kehidupan ini ridho dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia bekerja niatnya ibadah karena Allah Ta'ala. Orang tersebut mencari nafkah hanya untuk mencari nafkah halalan thayyiban mubarakah sebagai bekal ibadah agar bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dia tidak menggunakan hati atau kalbunya untuk merasakan sesuatu perasaan yang rendah, tidak merasakan, tidak memikirkan yang sifatnya rendah, juga terhindar dari sifat-sifat pemikiran-pemikiran duniawi. Wa kaffahu amma siwallah, dan menahan kalbunya itu juga pikiran-pikirannya itu dari tujuan selain Allah Ta'ala. Wa bil kulliyah, dari segala sesuatu. Artinya hatinya dia puasakan dan dia tujukan hati serta pikirannya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa di tingkat ketiga ini adalah puasanya para nabi. Apakah kita bisa mencapai tingkatan kedua dan tingkatan ketiga? Mungkin sebagian kita akan berkata, wah, kita jauh sekali untuk memasuki posisi tersebut. Jangan begitu, justru itu adalah pesimis. Mestinya adalah kita melihat bagaimana agar kita ini menghindari perilaku dosa, meminimalisir perilaku dosa, sehingga kita bisa naik ke level yang kedua. Kemudian sudah masuk level kedua, kita mulai memuasakan kolbu kita, sehingga kolbu kita hanya dipakai untuk berpikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita dalam melaksanakan ibadah di Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.